Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan secara sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Selasa 5 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Secara ringkas, kisah dari dalam bacaan Injil ini tentu Bapak Ibu sudah mengerti, sudah tahu semuanya. Tapi saya mau menawarkan renungan seperti ini. Begitu banyak orang mengikuti Yesus, ya. Lalu ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang banyak yang mengikuti Dia. Pertama-tama hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan di sini Tuhan Yesus tampil sebagai gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, entah tahun berapa saya pernah membaca sebuah kisah di mana Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, mengikuti perayaan Natal nasional itu kalau nggak salah. Lalu ada kalimat yang mengatakan, atau tema Natal kali itu mungkin berbunyi demikian: Yesus adalah gembala yang baik. Lalu Bung Karno katakanlah, memberi tambahan yang lebih bagus lagi, yang lebih indah lagi. Yesus adalah gembala yang terbaik. Lalu dalam pidatonya itu Bung Karno bertanya atau mengatakan kepada kita sekalian, atau menyatakan kepada kita yang adalah domba-dombanya itu, jadilah domba yang baik. Jadilah domba yang baik. Itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari dalam bacaan Injil ini bisa saja kita menempatkan diri kita ini sebagai domba yang baik, benar-benar mengikuti Tuhan Yesus, mau dekat dengan Tuhan Yesus, tidak pernah kecewa, tidak mudah kecewa terhadap Tuhan Yesus bila doa-doa kita ini, ya katakanlah, belum dikabulkan. Bukannya tidak dikabulkan, bisa saja doa-doa kita, permohonan kita ini belum dikabulkan. Dan kadangkala kita sepertinya meminta kepada Tuhan supaya permohonan kita itu cepat-cepat dikabulkan. Tuhan punya caranya sendiri. Tapi yang penting adalah ketika doa-doa kita itu belum dikabulkan, tetaplah menjadi domba yang baik. Tetap percaya, tetap mengikuti Tuhan Yesus. Sebab biar bagaimanapun juga, yang utama bukannya permohonan saya dikabulkan oleh Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, saya sendiri sebagai imam, sebagai romo, kadangkala punya permohonan kepada Tuhan, dan belum tentu semuanya itu dengan segera dikabulkan oleh Tuhan. Atau bisa juga saya katakan, tidak semua permohonan saya itu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi itu nggak jadi masalah bagi kita. Yang menjadi masalah bagi saya, menjadi utama bagi saya adalah Dia adalah gembala yang terbaik. Dia adalah gembala, Yesus itu, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada saya, kepada Anda, kepada kita sekalian. Dan di tengah kita mengalami derita, kita merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, itu yang utama. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kegelisahan, disitulah Tuhan datang menguatkan kita, ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, menopang kita, membantu kita. Bukan supaya rintangan itu, penderitaan itu, kesulitan itu hilang, tidak. Tapi Dia ada bersama dengan kita, memperhatikan kita, hatinya selalu tergerak oleh belas kasih kepada kita sekalian. Dan Tuhan Yesus menunjukkan di sini bagaimana itu
ketika orang banyak yang mengikuti dia, hari sudah malam, dan ketika Tuhan Yesus mengatakan tempat ini suci dan hari sudah malam, lalu murid-murid mengatakan suruhlah mereka pulang, pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa atau di kampung-kampung sekitar ini. Lalu Tuhan Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, mempunyai perhatian kepada mereka, mengatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Inilah dia sebagai gembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengikuti dia. Juga kita, juga Anda, kita tidak pernah ditinggalkan. Dan akhirnya berhadapan dengan situasi seperti itu, terjadilah singkat cerita mukjizat yang begitu luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari 5 roti dengan 2 ikan bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, dan kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai domba yang baik, kita sebagai domba yang baik ini, mari kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan punya caranya tersendiri, di mana hatinya tergerak oleh belas kasih kepada kita, dan dia memberi perhatian, kekuatan kepada kita. Saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, dan saya tidak pernah kecewa kalau apa yang saya mohon kepada Tuhan Yesus belum mencapai belum mencapai kepenuhannya, belum terkabul, itu enggak jadi masalah. Karena bagi saya, bukannya apakah doa saya dikabulkan, sudah dikabulkan atau belum, tapi saya tetap merasakan belas kasih dari Tuhan. Dan belas kasih dari Tuhan itu sungguh bisa kita rasakan. Saya tidak menghendaki diri saya ini sehat terus, tapi ketika saya di rumah sakit, saya menyadari kehadiran Tuhan yang menguatkan saya. Tuhan begitu dekat, menyapa saya, di mana saya mengalami, saya mengalami 10 hari di ICU. Dalam hati saya berpikir, mengatakan, ini jangan-jangan saatnya sudah selesai, saatnya akan tiba, hidup saya selesai. Tapi meskipun kehadiran Tuhan itu tidak secara nyata, tapi saya mendengarkan, merasakan belas kasih Tuhan kepada saya. Saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Saturasi saya mulai naik, demam saya mulai hilang, panas saya mulai hilang. Obat-obat yang masuk, vitamin yang masuk ke dalam tubuh saya mulai bekerja. Perlahan-lahan CT saya itu naik. Meskipun 9 kali di swab, hasilnya positif. Begitu negatif, positif lagi. Tapi syukur negatif lagi, dan saya pulang. Ya itulah dia. Saya tidak menghendaki dengan segera cepat saya pulang, meninggalkan rumah sakit. Tidak. Tapi Tuhan punya caranya sendiri untuk menyapa saya. Ya. Ketika saya mulai berjemur dan mulai berolahraga, menggerak-gerakkan tangan supaya paru-paru saya ini katakanlah banyak menyerap oksigen. Disitulah dia, lewat alam, lewat tumbuh-tumbuhan. Saya foto itu bunga-bunga yang bagus di Rumah Sakit Carolus. Ada itu fotonya. Ketika melihat lebah, melihat kupu-kupu, melihat burung, saya foto itu. Dan disitulah dia sapaan dari Tuhan secara sederhana menggembirakan saya. Ya, itulah dia, Tuhan punya caranya sendiri menunjukkan belas kasih-Nya, menunjukkan cinta kasih-Nya, hati yang tergerak oleh belas kasih kepada kita, kepada saya, kepada Anda. Yang penting adalah jangan memaksa kehendak kepada Tuhan. Dia adalah gembala yang paling baik, yang paling sempurna bagi saya, bagi Anda. Maka dari itu, biarlah kita sungguh menyadari penyertaan, bimbingan, kekuatan dari Tuhan dalam hidup ini. Ada masalah, enggak jadi masalah. Ada penyakit, tidak jadi masalah. Ada kelemahan, tidak jadi masalah. Yang penting adalah kita merasakan kehadiran Tuhan,
kekuatan Tuhan yang datang menyertai kita. Sekali lagi, sadarilah bahwa Tuhan Yesus itu selalu tergerak hatinya oleh belas kasih, memandang kita, memandang Anda, dan Dia tahu segala persoalan hidup Anda. Pergumulan Anda diperhatikan oleh Tuhan. Jangan putus asa, tetap punya harapan kepada Tuhan Yesus. Amin.